Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Permatasari dengan NIM 90500123061 dari kelas A Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar persaingan sempurna. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Secara sederhana, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang relatif homogen. Menurut Gregory Mankiw, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Adapun ciri-ciri persaingan sempurna, yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat yaitu setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Yang terakhir yaitu pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Materi yang kedua yaitu kurva permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna tidak ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output atau perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka seberapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual, karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga. Maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Materi yang ketiga itu efek pengenaan pajak. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak pembeli dan penjual yang tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar, dan barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Dalam konteks ini, pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu pajak lump sum dan pajak per unit. Pajak lump sum adalah pajak yang dikenakan pada jumlah tertentu tanpa memperhatikan tingkat produksi. Dalam pasar persaingan sempurna, pengenaan pajak lump sum tidak mempengaruhi biaya marginal atau biaya rata-rata perusahaan. Yang kedua yaitu pajak per unit. Pajak per unit dikenakan berdasarkan jumlah produk yang dijual. Pengenaan pajak per unit akan menyebabkan kurva biaya marginal perusahaan bergeser ke atas. Akibatnya, untuk mencapai keseimbangan baru, perusahaan harus menyesuaikan harga jual dan mengurangi output. Materi yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya dianggap sebagai struktur besar struktur pasar yang menguntungkan, terutama dalam konteks efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun kelebihannya yaitu efisiensi alokasi sumber daya dan adanya kebebasan hak memilih. Pasar persaingan sempurna juga dia mempunyai beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kurang inovasi, yang kedua ada kalanya menimbulkan biaya sosial, yang ketiga keterbatasan pilihan konsumen, yang keempat biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu distribusi pendapatan tidak selalu rata. Materi yang kelima yaitu pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Orang-orang yang beragama Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai usaha selama mereka tetap berada dalam koridor syariah atau tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia ekonomi, di mana berbagai aktivitas ekonomi diizinkan sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan syariah. Misalnya, dalam aktivitas di pasar, penjual dan pembeli terlibat dalam transaksi barang atau jasa, termasuk proses produksi dan penetapan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip Islam harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua, memiliki informasi yang memadai. Yang ketiga, penghapusan unsur monopoli. Dan yang keempat yaitu homogenitas dan standarisasi produk. Itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.